Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, hari ini kembali kita akan sama-sama mempelajari sebagian dari firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu, dan kiranya Tuhan saja yang memimpin kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Kami mau terus bertumbuh Tuhan di dalam takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai ayat ke-31. Di sini kita akan baca hanya satu ayat saja. Tetapi nanti kalian semua di rumah mengulang kembali membaca ayat demi ayat. Kita akan baca di Yesaya pasal 40 ayat 31. Yuk kita akan baca bersama-sama. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah adik-adik, kalau kalian membaca judul dari perikopnya tentang siapa yang setara dengan Tuhan, atau bisa dikatakan siapa yang sanggup menyamai atau sanggup mengimbangi Tuhan, baik itu kekuatannya atau kekuasaannya. Nah adik-adik tahu ya, bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang sanggup menyamai kekuatan ataupun kekuasaan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang memiliki kekuatan, kekuasaan yang tertinggi dan yang maha kuasa. Jadi segala sesuatu di dunia ini, buatan manusia atau sehebat apapun buatan manusia tidak mampu menyamai kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana dengan ayat 31 ini adalah menggambarkan bagaimana seseorang yang sedang mengalami permasalahan, mengalami kesulitan. Nabi Yesaya di sini mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu artinya orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, senantiasa bergantung kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Walaupun mereka berlari, walaupun mereka berjalan, tetapi tidak akan merasa lelah, merasa capek. Nah adik-adik, seringkali ya dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi kesulitan, kita inginnya segera terbebas. Pasti semua ingin seperti itu ya. Kita ingin serba instan. Begitu berdoa, begitu harus Tuhan menjawab. Kita ingin apa yang kita mau segera terjawab. Nah adik-adik, bukan seperti itu ya. Ketika kita mengharapkan pertolongan Tuhan dan jawaban Tuhan, tentunya harus ada proses yang kita jalani dan kita hadapi. Di sini kuncinya adalah iman percaya kita dan ketaatan kita. Bukan segala sesuatu yang instan atau yang segala sesuatu yang terjadi karena terburu-buru. Nah adik-adik, seringkali kita merasa bahwa masalah yang terlalu besar atau kesulitan terlalu besar menjadikan kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi kita menganggap kesulitan kita itu lebih besar dari apa yang sanggup Tuhan tolong. Nah adik-adik, mari ketika kita menghadapi kesulitan,
ketika kita menghadapi masalah, kita belajar seperti apa yang ayat 31 ini. Kita belajar menanti-nantikan Tuhan, kita belajar bersabar, melewati proses demi proses, dan belajar untuk tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Karena apa adik-adik? Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dan adik-adik yakin dan percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seperti burung Raja Wali ini adik-adik, kalian tahu ya, burung Raja Wali ketika menghadapi badai, dia tidak menghindar, tetapi dia menerjang, dia mengepakkan sayapnya, dia menghadapi badai tersebut, sehingga dia bisa naik terbang tinggi. Nah adik-adik, begitu pula kita. Mari kita ketika menghadapi masalah, kita bukannya menghindar, malah menjadi pengecut. Tetapi mari kita hadapi persoalan-persoalan kita dengan mengandalkan Tuhan, dengan setia dan taat kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan hidup kita dan senantiasa kita berjalan bersama Tuhan. Kita melakukan usaha kita, tapi tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk tetap taat, untuk melewati proses demi proses, dan kami percaya ketika kami menghadapi masalah dan kesulitan, hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami sering bersungut-sungut, marah-marah ketika kami menghadapi kesulitan, bahkan kami melupakan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami. Terkadang kami malah melihat masalah kami lebih besar daripada melihat Engkau. Ampuni kami Tuhan. Lewat pembacaan Alkitab pagi ini Tuhan, mampukan kami untuk terus percaya, terus mengandalkan Tuhan dan taat kepada Engkau. Dan kami mau Tuhan melewati kehidupan kami hanya terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.